Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya KSU Pondok Indah Official. Kita di Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Jadi kita mau berziarah makam ke makamnya Eyang Sondong ya. Jadi nanti ceritanya di sana karena ini adalah jalan akses jalan lalu lalang ini para petani untuk mengangkut apa ini? Gabah atau juga panen padi ini loh. Jalannya lah ini pemirsa seperti ini. Jadi kurang luas di sini, tempatnya kurang bebas ya Mas ya. Oke, kita ke sana dulu nanti sambil kita berziarah dan bercerita tentang siapa sebenarnya Eyang Sondong itu. Monggo pemirsa. Nah, ini kesibukan masyarakat di desa mana tadi? Mejeruk ya. Seperti inilah beliau itu membawa hasil panen. Kalau bahasa sini ada orang bilang tuh damen ya. Gabah itu ada yang sampai mau terguling itu. Kita lihat ke sana pemirsa. Bapak namanya sinten Pak? Kula Maskur. Bapak Maskur. Ini kalau bawa kurang banyak Pak, makanya sampai terguling jenengan. Jadi beliau ini Bapak Maskur tadi itu bawa ini 2 tumpuk loh pemirsa segini, dan itu terguling, yang sebelah terguling. Nggih, hati-hati Pak nggih. Iya. Napa niku dibantu nggahaken mboten? Iya, Pak. Oh, ngoten nggih. Sembah nuwun monggo Pak. Lucu pemirsa, masa motor dinaiki ini loh, segini banyaknya. Masa. Kita jalan dari parkir kendaraan sampai ke tempatnya Eyang Sondong itu 300 meter, ada 300 meter pemirsa. Alhamdulillah dari pertigaan, jadi di sana tempat masyarakat mengambil hasil panen padi nanti dibawa ke perkampungan ya Mas ya. Betul. Nah itu bapaknya, motornya dikasih seperti itu loh pemirsa. Dan ini adalah akses jalan ke menuju makamnya Eyang Sondong yang ada di Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kita berziarah dan tadi kita sempat izin, kita nggak ketemu orangnya Mas ya. Jadi cuman kita izin sama tetangganya dan masyarakat di sana. Kita berziarah dulu, nanti saya akan bercerita siapa beliau. Ternyata di sini ada pohon asam yang sangat besar, dan setelah perjalanan 300 meter tadi panas, sekarang merasa sejuk, teduh. Nah, ini sebenarnya luas ya Mas ya. Ada kira-kira 50 meter persegi Mas, lebih ya. Lebih dari 50 meter persegi, tanah ini kosong, cuman ada satu makam ya Mas. Satu makam, yaitu makamnya Eyang Sondong. Dan ini bersih Pak nggih? Bersih, kayaknya memang terawat dan masih ada acara sedekahan 1 tahun sekali gitu, karena masih diuri-uri, karena ini dianggap sebagai makam keramat, makam pepunden masyarakat yang ada di Desa Mejeruk, yang ada di Desa Mejeruk ini. Enggak. Kenapa Mas? Oh ini utaranya Pertamina ya. Oh iya. Oh itu bersebelahan dengan pagarnya ya. Pagar tembok ampuh namanya, itu pagar tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Nah sekarang ini kita berada di Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kali ini kita akan berziarah makam ke makamnya Mbah Sondong Kerti yang ada di Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah nanti juga beliaunya itu Bapak Haryanto Agus Channel akan sedikit bercerita tentang siapa sih beliaunya itu. Tapi sebelum itu kita akan berziarah dulu. Monggo.
Nah, pemirsa semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersama Mas Ibnu dan juga KSU Pondok Indah KSU Official. Pondok Indah Official selesai sudah berziarah ke makamnya Eyang Sondongkerti. Jadi Eyang Sondongkerti ini berada di Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban tentunya. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit sudah masuk ke wilayah Bojonegoro, Mas. Jadi sudah Tuban Selatan ya ini ya. Pemirsa, siapa sebenarnya Eyang Sondongkerti? Eyang Sondongkerti ini semasa hidupnya yaitu di masa era Kerajaan Majapahit. Seperti itu, Mas Ibnu. Tadi sedikit cerita sejarah ini saya dapatkan dari masyarakat yang sempat berpapasan dengan kita waktu di jalan itu, bahwa Eyang Sondongkerti ini beliau pernah menjadi prajurit di era-era Kerajaan Majapahit gitu. Karena beliau sudah merasakan gitu, Mas Anwar dan Mas Ibnu, di dalam rumah tangga Kerajaan Majapahit itu sudah banyak polemik gitu. Sudah banyak polemik, sudah banyak pertengkaran, ketidakcocokan antara para petinggi-petinggi kerajaan yang ada di Majapahit. Cerita sebenarnya awalnya itu seperti itu. Jadi Eyang Sondong ini kalau tidak salah, insya Allah beliau agamanya masih Hindu. Kala itu masih Hindu, karena di zaman era-era itu beliau masih menjadi seorang prajurit dari Kerajaan Majapahit dan masih beragama Hindu. Karena merasakan beliau itu sebagai orang prajurit yang disuruh ke sana ya ke sana, suruh ke sini ya ke sini, sudah tidak merasa nyaman dalam hatinya sebagai seorang abdi yang ada di Kerajaan Majapahit itu, larilah beliau keluar dari wilayah Kerajaan Majapahit. Gitu, Mas. Menurut ceritanya beliau itu lari ke arah barat sebelah utara. Sampailah ke daerah Tuban ini, gitu, Mas. Lah, karena di wilayah Tuban Selatan ini banyak sekali keturunan-keturunan dari Pajang, beliau bertemu dengan seorang ulama yang ketika itu sudah memeluk agama Islam dan beliau dari keturunan Pajang. Dan kalau saya pemirsa melihat bahwa makamnya Eyang Sondong ini tidak jauh dengan makamnya Eyang Buyut Mengkodas yang masih keturunan Pajang. Bahkan yang ada kita pernah di daerah lebih ke barat lagi, semuanya keturunan Pajang ya Mas ya di sini. Jadi akhirnya Eyang Sondong ini akhirnya masuk ke agama Islam. Ceritanya seperti itu. Dan beliau ikut menyebarkan agama Islam di seputaran daerah wilayah Tuban Selatan ini dan meninggallah di daerah Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah itulah Mas Anwar, pemirsa, Mas Ibnu, karena Mas Ibnu sendiri adalah bertetanggaan desa dengan desa ini, tapi tidak mengerti ceritanya. Jadi tadi pemirsa saya sempat bertanya kepada masyarakat bahwa Eyang Sondong ini awalnya adalah prajurit dari Kerajaan Majapahit yang sudah tidak nyaman keberadaan beliau di dalam wilayah keraton atau Kerajaan Majapahit itu, akhirnya lari dan bertemu bersama orang-orang yang dari Pajang, dan beliau akhirnya berguru kepada keturunan-keturunan Pajang itu dan meninggalnya juga di sini. Mungkin juga berkesinambungan ya Pak? Saya yakin pasti ada, pasti ada. Seperti jejak religi kita, sejarah kita, ada saja. Seperti informasi dari Mas Ibnu, ketika kita dari sini, Pak itu ternyata masih keluarganya, masih saudaranya, seperti itu. Kesinambungan. Iya, karena sejarah itu adalah berkaitan, tidak ada putusnya. Bersinambung betul kata jenengan. Oke Mas Ibnu, terima kasih pada hari ini masih mengantarkan saya juga sama KSU Mas Anwar. Sekali lagi apa yang jenengan lakukan semoga bermanfaat. Amin. Lelah jenengan dibalas sama Allah gitu. Dan perjuangan jenengan untuk membangun makam-makam waliullah teruskan Mas. Saya yakin Allah akan tahu dengan apa yang jenengan lakukan gitu. Pasti diberikan yang terbaik. Seperti itu tadi sedikit cerita dari beliaunya itu Bapak Haryanto Agus Channel tentang siapa sih beliaunya itu Mbah Sondongkerti ini. Sedikit cerita juga, beliau ini dulunya adalah seorang prajurit, kemudian beliaunya ini tidak betah atau tidak kerasan di kerajaan tersebut, kemudian beliau itu lari ke sini, ke daerah Tuban ini, dan bertemu dengan para keturunan dari Pajang yang sudah beragama Islam. Oke, terima kasih yang selalu menonton video-video kita. Ikuti perjalanan kita bersama kami di KSU Pondok Indah Official, spesial berkolaborasi dengan beliaunya itu Bapak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.